Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Qin Mu membawa Long Qilin dan Hu Ling'er ke halaman rumahnya, dan melihat kantong-kantong besar dan kecil berisi bahan-bahan obat bertumpuk di halaman, begitu pula tungku obat, kuali obat, dan benda-benda lainnya. Baik kuali obat maupun tungku obat itu luar biasa, dan pola-pola yang tercetak di atasnya sungguh luar biasa. Keduanya jelas merupakan harta karun. Tak kalah berharganya dengan harta karun yang dijarah Qin Mu dari Istana Emas Loulan. Ada sebuah kaki di salah satu kuali obat, dan sebuah lengan di kuali lainnya. Qin Mu sedikit terkejut ketika melihat kaki dan lengan itu. Ia berkata kepada Hu Ling'er dan Long Qilin, "Tunggu di luar halaman. Jangan biarkan siapapun masuk ke rumahku." Hu Ling'er dan Long Qilin berdiri dan berjalan keluar halaman. Qin Mu berbalik dan melihat Long Qilin meremas kusen pintu, membuatnya berderit. Ia tak berdaya menahan diri untuk menenangkan kepala dan berpikir, orang ini bertambah berat badannya beberapa hari ini. Sebentar lagi dia bisa mendobrak pintuku. Kalau begitu, aku harus menggantinya lagi. Ia mendorong pintu ruang utama dan melihat dua pria parubaya duduk di sana. Pria lumpuh itu tampak rapi, dengan rambut berkilau dan janggut yang diikat dengan tali emas di dagunya. Pakaiannya juga sangat indah. Di seberangnya duduk Tuan Ma, mengenakan kemeja kain biru. Tidak semewah kemeja pria lumpuh itu, dengan satu lengan baju terurai kosong. Ia tampak agak berdebu, mungkin baru saja tiba, dengan rambut beruban di pelipis dan sedikit berantakan. Ketika keduanya melihat Qin Mu masuk, pria bertepuk tangan itu menunjukkan senyuman sederhana, dan wajah dingin Ma Ye juga menunjukkan senyuman. "Tuan Ma, kakek pincang." Qin Mu terkejut. Matanya sedikit memerah. "Apakah kamu kesini untuk menemuiku?" "Tidak," kata Guru Ma. Qin Mu merasakan sakit yang teramat di hatinya. Pria lumpuh itu tersenyum dan berkata, "Kau menjalani hidup yang jauh lebih nyaman daripada kami. Untuk apa kami datang menemuimu? Kami sudah menyambutmu, jadi untuk apa kami datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemuimu? Jangan terlalu memanjakan diri." Qin Mu berkata dengan marah, "Baru saja datang menemuiku." Pria lumpuh itu mengokohkan kepala dan berkata, "Saya datang ke sini hanya agar Anda bisa menyambungkan kembali kaki saya. Bisakah Anda membantu saya melihat apakah kaki saya masih hidup?" "Tidak membantu," pria lumpuh itu berkata dengan marah. "Apa kau sudah punya sayap, bocah nakal? Kami datang ke sini bukan untuk melihatmu." Tuan Ma terbatuk dan berkata perlahan, "Kamu tidak datang untuk menemuinya. Kenapa kamu tidak pergi mencari apoteker dengan kakimu sendiri? Kenapa kamu datang menemuinya? Jangan menggodanya. Lihat, dia hampir menangis." "Aku tidak akan menangis," kata Qin Mu dengan leher kaku. Oke, jangan sampai matamu merah. Aku datang untuk menemuimu. Aku baru saja kembali dari Istana Master Kekaisaran. Tempat aku tinggal sebentar dan mengambil beberapa barang. Apa kau melihat kaki di dalam tungku? Orang tua itu sangat bangga. Kakiku. Aku kembali dari Istana Tuan Kekaisaran. Tuan Kekaisaran tidak punya cara untuk menghentikanku dan hanya melihatku mengambil kakiku." Qin Mu teringat sejenak, lalu tersenyum polos, "Kakek Lame, Guru Kekaisaran. Dan aku baru saja kembali dari luar negeri." "Siapa guru di rumah Guru Kekaisaran?" Pria lumpuh itu menatapnya, dan Qin Mu sama sekali tidak menyerah, balas menatapnya. Senyum di wajah mereka hampir sama jujur dan sederhananya, memberi orang perasaan dapat dipercaya. Bahkan jika mereka menusukmu,
kamu akan tetap merasa bahwa mereka sangat dapat dipercaya. Qin Mu dan si lumpuh saling menatap, tapi Tuan Ma, dengan ekspresi dingin namun hati yang hangat, berkata, kita semua sudah dewasa sekarang, jadi jangan picik. Kami datang untuk melihat keadaanmu akhir-akhir ini, dan untuk menunjukkan apakah tangan dan kaki kami masih berfungsi. Pria lumpuh itu tertawa dan berkata, Tuan Tua Ma datang ke sini dari kuil Leiyin Agung, jadi Anda harus tahu bahwa dia datang ke sini khusus untuk menemui Anda. Kuil Leiyin Agung berjarak puluhan ribu mil dari sini. Dan hanya 2 atau 3.000 mil dari desa Chanlao. Sedangkan saya tidak datang untuk menemui Anda. Kaki saya berada di rumah guru nasional, yang paling dekat dengan Anda. Qin Mu merasakan kehangatan di hatinya. Tuan Ma berkata, jangan tertipu oleh sindiran orang penyandang cacat itu, dia sebenarnya orang baik. Waktu kecil, kamu sering mengompol. Ibu mertuamu belum pernah mengasuh anak sebelumnya, dan dia muak melihatmu mengompol, jadi dia ingin mengirimmu ke desa sebelah untuk dibesarkan. Suatu hari dia mengirimmu ke sana, dan berikutnya kamu berbaring di tempat tidur ibu mertuamu lagi. Setiap kali ibu mertuamu mengusirmu, kamu kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja, orang berhenti itu mau kembali. Orang yang melumpuhkan itu mengkonsolidasikan kepala dan berkata, tidak. Yang paling ku benci adalah anak-anak. Kalau saja aku tidak punya satu kaki, aku pasti sudah menendang pantatnya setiap hari. Qin Mu merasakan sakit yang tumpul di hatinya dan sedikit tidak. Aku mengompol waktu kecil, dan nenekku ingin menyerahkanku. Nenekku sangat yakinku. Saya sudah mengirimkannya beberapa kali. Guru Ma berkata, nenek belum pernah melahirkan atau membesarkan anak sebelumnya, dan kamu buang air kecil seperti air terjun. Kamu menangis di malam hari, ketika kamu lapar, ketika kamu kenyang, ketika kamu tidak bisa tidur, dan sapi di kandang hampir gila karena semua gangguan yang kamu buat di tengah malam. Tidak heran nenek tidak terganggu. Dan kami orang tua juga terganggu. Kepala desa dan apoteker mengatakan akan lebih baik untuk mengirimmu pergi agar kamu bisa merasa tenang dan damai. Hati Qin Mu semakin sakit. Ia berkata dengan wajah muram. Kepala desa dan apoteker juga bilang ingin mengusirku. Kok aku tidak tahu? Pria lumpuh itu tertawa dan berkata, waktu itu usiamu belum genap setahun. Kok bisa ingat? Bukan berarti kamu mengompol setiap hari, tapi kuncinya, kamu melakukannya di atas tempat tidur. Pria bisu itu awalnya ingin memberikanmu kepada orang lain untuk dibesarkan. Dan juga memberikan seekor sapi perah sebagai hadiah, tapi kamu berhenti mengompol, kami jadi tidak memberikanmu kepada siapapun. Kakek bisu juga akan menyerahkan aku. Qin Mu teringat sejenak, lalu berkata, untungnya, aku masih memiliki kakek yang buta dan kakek yang tuli yang mencintaiku. Guru Ma berkata, orang buta itu memang penyayang. Tapi sejak dia mengangkatmu tinggi-tinggi, dan kau mengencingi wajahnya, dan ibu mertuamu menyerahkanmu, dia tidak bicara mengucapkan kata pun. Pria lumpuh itu berkata, waktu kamu kecil, pria tuli itu paling jengkel sama kamu. Kamu selalu naik ke mejanya, meninggalkan tinta di mana-mana, dan bahkan kencing di tempat tintanya. Dia mendesah, dia imut waktu ngompol. Sekarang sudah dewasa, dia nggak imut lagi. Dia malah mengobarkan patung-patung desa dan kencing di atasnya. Qin Mu hancur dan berkata dengan getir, kakek Ma, kakek pincang, aku pemimpin sekte iblis surgawi sekarang. Bisakah kita berhenti mengompol? Aku akan memeriksa kaki dan lengan kalian. Lelaki lumpuh itu tersenyum kepada Tuan Ma dan berkata,
Fakta bahwa aku dikhianati oleh ibu mertuaku karena mengompol adalah sesuatu yang akan kutertawakan saat aku dimasukkan ke dalam peti mati setelah aku mati. Guru Ma tersenyum. Aku juga. Qin Mu berjalan memasuki halaman dengan wajah muram, membawa tungku pengawetan dan kuali obat, memeriksa lengan dan kaki kedua pria itu, mengeluarkan pedang Sao Bao. Menyayat luka di kaki pria lumpuh itu, dan mengambil beberapa tetes darah untuk diperiksa dengan cermat. Setelah beberapa saat, ia kembali membedah lengan darah Guru Ma dan mengeluarkan beberapa tetes. Setelah mengamatinya sejenak, ia berkata, meskipun lengan Guru Ma telah kehilangan hampir separuh vitalitasnya, ia tetap terawat dengan baik. Seolah-olah seseorang menggunakan mantra Buddha untuk menggetarkan darah di lengannya, menjaganya tetap segar. Dengan obat ajaib untuk menyembuhkannya, lengan itu dapat disambungkan kembali. Dengan latihan beberapa tahun lagi, ia akan kembali normal. Guru Ma berkata, mereka meletakkan lengan saya di pagoda 1000 Buddha. Di dalam pagoda 1000 Buddha terdapat tubuh-tubuh Tathagata masa lalu. Para biksu melantunkan mantra siang dan malam untuk menjaga tubuh-tubuh itu tetap hidup. Qin Mu terkejut dan bertanya-tanya dengan suara membayangkan. Apakah benar ada 1000 Buddha di kuil Liyin Agung? Guru Ma menyembunyikan dan berkata, saya belum menghitungnya, tetapi seharusnya ada. Qin Mu menenangkan diri, memeriksa kaki lelaki lumpuh itu, dan berkata, kaki kakek lumpuh, darahnya telah rusak, kakinya telah mati, dan tidak dapat disambungkan kembali. Wajah si lumpuh memucat, dan senyum di wajahnya menghilang. Ia berteriak, bagaimana mungkin? Aku dipuji dunia sebagai kaki dewa. Kedua kaki ini telah dikultivasikan ke alam dewa. Bagaimana mungkin mereka mati? Lagi pula, kakiku baru saja dipotong belum lama ini, hanya 20 atau 30 tahun yang lalu. Aku tidak percaya kakiku kalah dengan tinju ajaib Tuan Ma. Mereka pasti masih hidup. Qin Mu tersenyum polos. Turut sujud cita, kakek Lame. Beliau sudah meninggal, tak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Dan saya baru saja leher darah Anda, dan baunya seperti bubuk 5 rempah dan asap. Kurasa Tuan pengalaman telah menyembuhkan kaki ini. Pria lumpuh itu tertawa marah. Bajingan kecil, kau mencoba membodohiku lagi. Apa Tuan bertahun-tahun begitu miskin sampai-sampai ia tega mengasinkan kakiku dan keseluruhan seperti bacon? Dia kembali tegang, Tuan negeri itu memang sangat miskin. Mungkinkah dia benar-benar bisa membuat bacon darinya? Qin Mu sangat bangga. Tuan Ma berkata, jangan menakutinya. Pencuri itu penakut. Qin Mu tersenyum dan berkata, meskipun lengan Tuan Ma dan kaki kakek Lame kurang aktif dibandingkan tubuh bagian bawah Tuan Tu, mereka masih memiliki kehidupan. Saya akan menggunakan obat untuk memelihara aktivitas anggota tubuh Anda yang terputus. Dalam 10 hari atau setengah bulan, mereka seharusnya bisa pulih. Kemudian kita bisa menyambungkannya kembali tanpa masalah. Tubuh bagian bawah Tuan Tu menempel pada Wuzun, jadi tidak ada bahaya tersembunyi. Tubuh bagian bawah Anda sedikit lebih ringan. Tanpa nutrisi dari daging orang yang hidup. Tuan Ma dan si cacat sama-sama menghela nafas lega. Tuan Ma berkata, asalkan kita bisa menghubungkannya. Tidak apa-apa, pria lumpuh itu tersenyum dan berkata, saya sudah mengambil sebagian dari setiap obat spiritual dari perbendaharaan Istana Kekaisaran. Silakan lihat mana yang bisa Anda gunakan. Jika masih ada obat spiritual yang kurang, saya akan pergi dan, meminjamnya. Tidak. Seharusnya perbendaharaan Akademi Kekaisaran memiliki ramuan ini. Qin Mu datang ke halaman dan hendak memeriksa jenis-jenis obat spiritual ini ketika dia mendengar suara Hulinger di luar, berkata,
Tuan, guru tiba berkunjung. Tuan kerajaan datang lagi? Mungkinkah setelah kejadian dengan kakek pincang, dia melacakku? Kinmu, yang terkagum-kagum, berbalik dan menutup pintu aula utama. Ia merapikan pakaiannya dan membuka pintu, melihat guru kekaisaran Yankang berdiri di luar. Pria parubaya ini, yang dikenal karena kekuatan yang luar biasa, merasa sedikit canggung. Ia berdiri di sana sejenak sebelum perlahan berkata, Dokter Imperial Cholege adalah orang kaya. Bisakah Anda meminjamkan saya uang? Kinmu bingung dan berkata sambil tersenyum. Tuan Kekaisaran datang ke sini hanya untuk meminjam uang? Bagaimana mungkin Tuan Kekaisaran Yankang kekurangan uang? Guru ketika Yankang terdiam sejenak, lalu berkata, saya pergi bernyanyi. Dan keluarga saya dirampok berkali-kali. Sekarang saya kekurangan uang, dan saya harus pergi ke istana Zenbei untuk memberi penghormatan. Saya benar-benar tidak mampu. Hati Kinmu sedikit tergerak. Mungkinkah kakek Lame membersihkan rumah tuan kerajaan dan tidak meninggalkan uang sedikit pun untuknya? Meskipun kakek Lame telah kehilangan satu kaki, tangan dan kakinya masih jauh lebih lincah daripada milikku. Dia tersenyum dan berkata, Guru, berapa banyak uang yang Anda perlukan? Guru di Yankang sedang menghitung dan berkata, gaji bulanan saya 800 koin dafeng. Saya akan membayar gaji 1 bulan untuk memenuhi kebutuhan saya. Kinmu berkata kepada Hu Lingel, Lingel, ambillah 1000 koin dafeng dan berikan kepada Master Kekaisaran. Hu Lingel menanggapi dan masuk ke ruangan. Kinmu tertawa dan berkata, mengapa Tuan begitu miskin? Master termasuk Yankang kebijakan dan berkata, terlalu banyak hal eksternal akan memengaruhi dan kebijaksanaan. Jika keinginanmu lebih sedikit, uang tidak akan begitu penting. Tiba-tiba, matanya berkedip, dan ia tersenyum, ada orang lain di kamar Anda, sosok yang sangat kuat, duduk di sana bagaikan tata gata, tak bergerak. Tidak. Seharusnya ada 2 orang. Tubuh orang itu selaras dengan langit dan bumi, tak menentu, seolah siap lepas kapan saja. Gerakannya begitu cepat sehingga saya hampir melewatkannya. Dokter, silakan masuk dan duduk. Kinmu menahannya dan berkata, Tuan, saya tidak ingin mengundang Anda masuk. Tuan saya ada di sini dan sedang terluka, jadi tidak nyaman baginya untuk bertemu siapapun. Tuan Kerajaan Yankang berkata, jadi kau terluka. Celana dalamnya saja ada begitu banyak tanaman ajaib di halaman. Aku juga terluka, jadi tidak nyaman mengganggumu. Hu Lingel datang sambil membawa kantong uang besar. Kinmu mengambil kantong itu dan menyerahkannya kepada guru kekaisaran Yankang, sambil tersenyum berkata, jika guru kekaisaran tidak kaya, Anda tidak perlu mengembalikannya. Guru kekaisaran, seorang pria terhormat boleh miskin, tetapi ia tidak harus miskin. Kemiskinan tidak diperlukan untuk menjadi seorang pria terhormat. Guru di Yankang berkata, aku akan mengembalikannya. Aku akan mengembalikannya kepadamu dalam beberapa hari ketika hadiah kaisar tiba. Untuk saat ini, aku hanya melewati beberapa hari ini. Dia mengucapkan terima kasih, berpamitan, dan pergi. Kinmu menunggu hingga jauh, lalu meminta Hu Lingel dan Long Qilin untuk berjaga di luar. Ia berjalan ke aula utama dan berkata, Kakek Lame, apakah Anda sudah membekukan rumah Tuan? Apa yang dikosongkan? Pria lumpuh itu menenangkan kepala dan berkata, rumah Tuan kerajaan ini tidak punya banyak uang. Bahkan tidak ada satupun perabot berharga. Barang yang paling berharga mungkin adalah lukisan milik pria tuli itu, yang tak ternilai harganya. Kinmu bingung. Apakah guru kekaisaran Yankang benar-benar miskin? Dia pejabat yang berkuasa, jadi bagaimana mungkin dia tidak punya harta?
Beberapa pejabat negara bagian Yankang memiliki tambang, mendirikan pabrik peleburan dan pengecoran logam, dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Sebagai guru negara, bagaimana mungkin dia bisa semiskin itu? Pria lumpuh itu mengeluarkan sebuah gulungan entah dari mana dan membukanya. Gambar dewa pedang yang membawa pedang ini seharusnya adalah kepala desa, kan? Kepala desa waktu muda. Pria tuli ini seharusnya melihat seperti apa rupa kepala desa waktu muda. Ceka-ceka, gambar ini sungguh tak dibuat untuk dilihat. Sekali lihat saja bisa membuat buta. Ia melemparkan lukisan dewa pedang membawa pedang dan melemparkannya ke Kinmu. Ini untukmu, gunakan untuk menangkal kejahatan. Lukisan kepala desa milik orang tuli itu begitu kuat sehingga bahkan hantu dan dewa pun takkan mampu mendekatinya. Jangan dibuka, dengan tingkat penetrasimu. Sekali pandang saja kau akan buta dan mati. Kemampuan melukis orang tuli itu saat itu belum mencapai alam dewa, tetapi para tukangnya terlalu kuat untuk kau lihat. Kinmu merasa skeptis. Jadi dia menyimpan gulungan itu dan menaruhnya di tas Taoti miliknya. Guru Ma berkata, pria tuli itu memang bertemu dengan kepala desa, tetapi ia menghormati dan menikmatinya. Ia dan pria bisu itu memiliki hubungan terbaik di desa. Pria bisu itu pergi tanpa mendengarkan ucapan kata pun. Kurasa pria tuli itu juga tidak akan bisa duduk diam. Dan pasti akan keluar untuk mencarinya. Kinmu tersentuh. Sejak ia meninggalkan desa, orang-orang dari desa Chanlou berdatangan satu demi satu. Meskipun para pria dan wanita tua itu mengatakan mereka tidak merindukannya, mereka semua meninggalkan desa demi dirinya. Ia berkonsentrasi mengidentifikasi ramuan yang dipinjam oleh lelaki lumpuh itu dari istana, sambil berpikir, ramuan obat di istana memang harta karun langka. Hanya sedikit lebih rendah kualitasnya daripada yang ada di kebun obat kakek apoteker. Ramuan itu memang langka. Dengan ramuan-ramuan ini, ia sudah punya resep untuk menyembuhkan lengan Maye dan kaki orang lumpuh itu. Ia hanya perlu pergi ke perbendaharaan Akademi Tai untuk membeli beberapa ramuan tambahan. Kinmu memilah-milah tanaman obat, menyiapkan ramuannya, dan menggunakannya untuk mengobati lengan Tuan Ma dan kaki orang lumpuh itu. Ia juga pergi ke perbendaharaan Akademi Kekaisaran untuk membeli bubuk gu Xinjiang Selatan. Bubuk gu ini disebut Zuyan gu, yaitu serangga yang sangat kecil. Jika seekor serangga tergeletak di depan Anda, ia tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya dapat dilihat dengan mata ketiga. Setelah serangga tersebut kering, mereka akan berubah menjadi bubuk dan akan hidup kembali ketika terkena darah. Ia meminta sedikit darah dari Tuan Ma dan si pincang, lalu menggunakan darah itu untuk melarutkan bubuk gu. Zuyan gu diberi nutrisi oleh darah tersebut, dan serangga-serangga yang sangat kecil itu pun hidup, membuat kedua cangkir darah itu tampak bernyawa. Tuan Ma dan si pincang melihat ke dalam cangkir teh. Mereka berdua memiliki penglihatan yang luar biasa dan secara alami dapat melihat serangga di dalam darah. Mereka melihat puluhan ribu serangga beracun di dalam kedua cangkir teh, yang berdempetan rapat, yang sangat menakutkan. Pria lumpuh itu tersenyum meminta maaf dan berkata, "Muel, apakah kamu berencana menggunakan serangga jenis ini untuk mengobati tangan dan kaki kami?" Serangga jenis apa itu? Apakah berbahaya? Jika kita berbicara tentang orang paling galak gadis di desa yang bisa menakuti seorang kecil sampai menangis, tukang daging hanyalah yang kedua. Yang pertama adalah apoteker yang gemar menanam bunga, tanaman, dan serangga. Wajah apoteker itu menakutkan, serangga-serangga itu bahkan lebih menakutkan, dan jika cacat itu mencuri ulung, ia telah mengunjungi kamar semua orang di desa. Dan bahkan Permen Hao Kinmu telah mengunjunginya beberapa kali,
tetapi ia tidak pernah menyentuh apapun di kamar apoteker itu. Qin Mo belajar kedokteran dengan seorang apoteker dan cukup berpengetahuan tentang serangga-serangga ini. Ketika melihat serangga-serangga di dalam 2 cangkir teh, pria lumpuh itu tak kuasa menahan perasaan gelisah, seolah-olah ada orang tak bermoral yang ingin mencelakainya. Jangan khawatir, kakek Lame. Zuyan Gu adalah sejenis teknik Gu yang digunakan oleh suku Lima Miao di Xinjiang Selatan. Teknik ini tidak akan terlalu membahayakan tubuhmu. Qin Mo memuat 2 cangkir darah tersebut ke pembuluh darah di lengan Tuan Ma dan kaki pria lumpuh itu. Gu wajah merah kemudian ditanamkan di lengan dan kaki mereka. Ia berkata, Gu ini disebut Gu wajah merah karena sebenarnya digunakan oleh para wanita dari sekte tertentu di Xinjiang Selatan untuk menjaga penampilan awet muda mereka. Membuat mereka tetap awet muda dan tampak hidup bahkan setelah kematian. Hidup seperti setelah kematian. Pria lumpuh itu bergidik, selalu merasa bahwa Zuyan Gu ini bukanlah hal yang baik. Qin Mo memasukkan kaki dan lengan Maye ke dalam kuali obat yang sudah berisi sepanci sup obat. Ia berkata, serangga ini dapat memakan darah mati di dalam darah, sel kulit mati pada kulit. Selaput lendir dan lapisan otot pada otot yang rusak, tulang yang patah pada tulang, dan sumsum tulang yang mati pada sumsum tulang. Oleh karena itu, mereka yang mengonsumsi Zuyan Gu dapat mempertahankan penampilan awet muda mereka hingga akhir hayat. Kakek apoteker tersebut mengatakan bahwa ia memiliki beberapa orang kepercayaan yang menyimpan Gu ini di dalam tubuh mereka. Dan mereka masih terlihat seperti berusia 16-7 atau 11 tahun, dengan tubuh yang sangat kencang. Kakek apoteker tersebut mengatakan bahwa ia menyukai perempuan dengan tubuh kencang. Anak laki-laki itu muncul dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Apa maksudnya, gadis ketat? Pria lumpuh itu berkata, kamu masih muda, jangan berpikir hal-hal yang berantakan ini. Bolehkah aku menggunakannya? Qin Mo menemukan benih dari ramuan spiritual istana, mengangkat batu bata di aula utama, menampilkan tanah seperti batu giok di bawahnya. Ia berkata, tentu saja bisa digunakan, namun, Gu jenis ini memiliki kekurangan. Jika cacing Gu lapar, ia akan memakan darah dan daging yang sehat. Oleh karena itu, orang yang mengonsumsi Gu perlu minum darah setiap hari untuk memberikan nutrisi. Selain itu, seiring waktu, jumlah Zuyan Gu dalam tubuh meningkat. Dan kebutuhan darah harian juga meningkat. Ia membuka kantong taotinya, mengambil air dari danau Yulong, menuangkannya ke atas air, dan berkata, kakek apoteker berkata bahwa di negeri Wu Miao seringkali ada wanita cantik yang merayu para pria muda. Setelah kenikmatan itu, para pria hanya memiliki kantong kulit, menjadi playboy, dan saripati serta darah mereka dihisap hingga kering. Para wanita inilah yang mengambil semua darah mereka untuk memberi makan Zuyan Gu. Orang lumpuh itu bergidik. Setelah Qin Mo menyiram tanaman, ia melihat tanah menggembung dan tunas muda muncul dari tanah. Tuna itu tumbuh semakin tinggi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pemuda itu mengaktifkan kekuatan 3 dan tubuh tiran. Berjalan mengelilingi pohon muda di aula utama, dan menggunakan kekuatan Yuan Bumi Penciptaan dalam Sutra Dayu Tianmo. Semacam segel yang tak terduga ditekan ke arah pohon muda itu. Saat telapak tangan dan kelima cucur yang melompat mendarat di daun pohon muda itu, mereka langsung terpental. Ketika telapak tangan atau jari-jarinya menyentuh dahan dan daun pohon muda itu, terdengarlah suara gemerincing, seperti suara piano, dan alunan melodi yang indah menggema di ruang utama. Langkah Qin Mo tak beraturan.
Ia menggunakan Yuan Gong bumi penciptaan untuk merangsang pertumbuhan pohon kecil itu. Ketika pohon kecil itu tumbuh lebih dari 1 meter, ia mulai bertunas dan daun-daun hijau muda bermunculan. Lalu, kuncup-kuncup tumbuh satu demi satu, dan bunga-bunga pun bermekaran, memenuhi pohon dengan bunga pir seputih salju. Zhu Yangu punya reputasi buruk. Saya saja pergi ke perbendaharaan Akademi Kekaisaran untuk membeli benda ini, dan pejabat Akademi Kekaisaran di sana bertanya tentang apa benda ini digunakan baru. Katanya, beberapa istri pangeran dan menteri di ibu kota menyukai benda ini, dan beberapa selir kerajaan di istana juga menyukainya. Jadi, rumah sakit memodifikasi cacing gu agar Zhu Yangu ini tidak dapat diproduksi sendiri.